Pendengar masih bersama dengan saya Desi Natalia, juga operator studio Riki Seda, langsung dari Jalan Sernaru, wilayah Labuan Bajo pendengar ya. Kami hadir untuk Anda mengudara melalui FM 91,7 MHz dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui Instagram dan juga Facebook RRI SP Labuan Bajo ya, untuk mengetahui informasi terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda di sesi wawancara ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi sudah kami hadirkan informasi mengenai imbauan cuaca ekstrim jelang Nataru dari BMKG Komodo Labuan Bajo. Untuk Anda yang terlewatkan informasi ini, nanti Anda bisa akses kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo wawancaranya. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Hari ini bisa jadi untuk Anda warga Labuan Bajo adalah hari yang ditunggu-tunggu karena hari ini digelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Dan untuk mengetahui informasi ini selengkapnya pendengar, pagi ini saya sudah bersama dengan Ferdiano S. Parman, Ketua KPU Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Mbak Desi, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, apa kabar di tengah hetik kesibukan pilkada begitu ya Pak Ketua? Puji Tuhan, sehat. Baik ya, sehat, semangat. Pagi ini akan ada rapat pleno terbuka begitu Pak Ano ya? Ya betul sekali, hari ini 3 Desember 2024 KPU Kabupaten Manggarai Barat akan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT, bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat. Oke. Jam 9 nanti begitu agendanya Pak Ano ya? Ya betul sekali, jam 9 di kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan untuk itu kami sudah mengirimkan undangan kepada para pihak, diantaranya Bawaslu, saksi pasangan calon, baik pasangan calon gubernur maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk hadir dan menyaksikan rapat pleno rekapitulasi dimaksud. Pak Ano, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada 2024 untuk tingkat Kabupaten Manggarai Barat, apa saja agenda yang akan dibahas di dalam rapat tersebut? Ya, yang pasti bahwa hari ini nanti kami akan memberi kesempatan kepada 12 panitia penyelenggara pemilihan kecamatan untuk membacakan hasil rapat pleno di tingkat kecamatannya masing-masing. Termasuk membacakan apa-apa saja yang mungkin menjadi keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Nah, keberatan-keberatan itu nanti akan kita selesaikan dalam rapat pleno. Setelah rapat pleno selesai nanti, kami akan terbitkan berita acara dan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara. Setelah itu nanti undang-undang memberi kesempatan kepada pasangan calon apakah menerima atau kemudian mengajukan keberatan terhadap penetapan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Kalau keberatan, maka nanti jalurnya mereka akan mengajukan gugatan permohonan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebelum rapat pleno ini digelar begitu ya, kita tahu Pak Ano bahwa beberapa berita beredar bahwa ada salah satu pasangan calon juga yang menolak hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Ini pun juga nanti secara resmi nanti akan dibahas seperti yang disampaikan Pak Ano tadi begitu ya. Jika itu disampaikan di dalam forum rapat pleno terbuka nanti. Ya betul sekali bahwa saksi salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat menolak hasil rapat pleno di tingkat kecamatan. Salah satu cara penolakan terhadap hasil rekapitulasi tersebut, mereka kemudian tidak mau menandatangani berita acara hasil rapat pleno. Nah, bagi kami
itu adalah hak yang bersangkutan dan KPU pada posisi sangat menghormati sikap yang diambil oleh saksi pasangan calon tersebut. Namun sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa sikap penolakan dengan cara tidak menandatangani berita acara sama sekali tidak menghambati rapat pleno rekapitulasi itu. Rapat pleno rekapitulasi tetap jalan dan dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno itu tetap sah. Oke, berarti secara undang-undang dokumen yang belum ditandatangani salah satu pasangan calon itu terkait dengan hasil di tingkat kecamatan ini akan tetap dibahas dan hasilnya pun akan diakumulasi dalam perhitungan suara begitu Pak Ano? Ya betul, berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi diatur bahwa kalau ada saksi yang menolak dengan cara tidak menandatangani berita acara, maka itu cukup ditandatangani oleh saksi yang hadir dan sama sekali tidak akan menghambat rapat pleno rekapitulasi itu sendiri. Asalkan penolakan terhadap hasil rapat pleno itu disertai dengan alasan yang jelas dan itu nanti yang akan kita proses dalam rapat pleno hari ini. Iya, kalaupun nanti pada akhirnya begitu ya, ini belum bisa akan sampai pada kata sepakat, apakah ada celah dalam undang-undang agar salah satu paslon atau kedua paslon begitu mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan mereka yang dibahas dalam banding tadi seperti disampaikan Pak Ano begitu? Ya, yang pasti bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa orang untuk sepakat atau tidak sepakat. Rapat pleno tetap jalan dan kami akan memberi kesempatan yang sama kepada tiap saksi pasangan calon untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi perhatian, termasuk mungkin menjadi keberatan. Kalaupun misalnya ada pasangan calon yang masih keberatan dengan penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU hari ini, sama seperti rekapitulasi di tingkat PPK, itu akan kami hormati sikap dari yang bersangkutan. Silakan saja nanti kemudian kalau memang yang bersangkutan misalnya tidak terima dan mengambil langkah hukum dengan mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi, nanti kita akan proses lebih lanjut di lembaga yang dimaksud. Iya, Pak Ano, kalau kita memakai kacamata publik yang awam begitu ya, apakah secara undang-undang ini bisa disebut hasil rekapitulasi pleno terbuka untuk suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang tidak perlu pleno lagi di provinsi, apakah hasilnya nanti itu bisa dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada tahun 2024 ini begitu Pak Ano? Iya, yang pasti begini, KPU Kabupaten itu adalah penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten. Nah, kita diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kalau di tingkat kota. Nah, pada saat rapat pleno ini nanti selesai, kita akan terbitkan surat keputusan tentang penetapan hasil. Nah, dari situ nanti akan kelihatan karena yang mendapat suara terbanyak itu nanti akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih seandainya tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga hari ini nanti kami akan tetapkan sehingga akan kelihatan pasangan calon mana yang lebih banyak mendapatkan suara. Ada gugatan atau tidak ada gugatan, pada waktunya nanti kita akan tetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan perolehan hasil yang ditetapkan hari ini. Baik, ya untuk mengantisipasi agar situasi Kamtipmas ini berjalan dengan aman, bagaimana pihak keamanan dilibatkan dalam kegiatan rapat pleno ini nanti Pak Ano? Ya, kami terus berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal ini TNI Polri untuk kemudian ikut bersama dengan kami terciptanya kondisi aman, lancar dan tertib selama proses rekapitulasi ini berlangsung. Dan sejauh ini para pihak terutama TNI dan Polri mempunyai komitmen
bahwa mereka akan menjamin keamanan pelaksanaan rapat rekapitulasi ini sampai dengan selesai. Oke. Karena ini judulnya adalah rapat pleno terbuka untuk memenuhi rasa ingin tahu ya, agar ini transparan juga oleh publik, bisa diakses. Nanti juga akan disiarkan secara langsung, begitu bisa disaksikan oleh masyarakat melalui YouTube KPU Manggarai Barat, begitu Pak Ano ya? Ya, betul sekali Mbak Desi. Kami akan siarkan ini melalui live streaming YouTube KPU Kabupaten Manggarai Barat. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk ikut menyaksikan dari rumah melalui laman YouTube kami. Dan kemarin flyer kami sudah buat dan kami sudah sebarluaskan kepada masyarakat. Ya, tahapan selanjutnya nanti ada rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 30 November sampai 9 Desember begitu ya, di jangka waktu itu begitu Pak Ano, untuk yang hasil Pilgub. Yang direkap di provinsi itu nanti hanya pemilihan gubernur, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati akan selesai di tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat hari ini dan pemilihan itu besok. Oke, baik. Terakhir Pak Ano, silakan imbauan Anda untuk masyarakat Labuan Bajo pada khususnya dan juga Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya ya, terkait jelang rapat pleno terbuka untuk kita sama-sama menjaga dan menjunjung tinggi begitu ya nilai-nilai keamanan dan lain-lain. Silakan Pak Ano. Ya, terima kasih Mbak Desi. Kami mohon masyarakat untuk dapat ikut menyaksikan rapat pleno ini dengan baik. Yang kedua, kami juga memohon masyarakat Manggarai Barat untuk bersabar menunggu hasil resmi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dan yang ketiga, kami mohon supaya semua pihak untuk kemudian kembali bersatu dan membangun Manggarai Barat 5 tahun ke depan agar lebih baik dan lebih maju. Saya kira mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, itu harapan kita bersama Pak Ano. Selamat mempersiapkan diri untuk rapat pleno terbuka hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses hari ini Pak Ano ya. Makasih Mbak Desi, RRI Jaya selalu di udara. Terima kasih, selamat pagi. Ketua KPU Manggarai Barat, Ferdiano S. Parman tadi baru saja bersama dengan kita pendengar ya, menyampaikan bahwa benar hari ini 3 Desember 2024 nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2024. Dalam proses tersebut Anda bisa ikut saksikan secara langsung melalui YouTube KPU Manggarai Barat dan nanti pada akhir rapat pleno ini akan ditetapkan, disampaikan siapa dari antara kedua paslon di Kabupaten Manggarai Barat yang memperoleh suara terbanyak ya. Ikuti selengkapnya nanti pendengar dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami hingga saat ini. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan kembali siaran ini, wawancara ini, Anda bisa akses lagi melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo. Masih dengan saya Desi Natalia, Mega Jam 6 dan juga bersama operator Studio Ricky Seda, kami hadir dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.